My name is Hager. Oke, channel hari ini tema video kita adalah bagaimana cara mengerimping kabel strike untuk LAN. Ya, alat-alat yang perlu kita siapkan yaitu kabel LAN. Mereknya biasanya kita pakai Belden ya. Ini cat 5 kayaknya. Kita lihat ya. Biasanya sih ada tulisannya sih kalau cat berapanya. Oh, dia cat 6. Cat 6, tapi harusnya kabel cat 6 nggak setepok ini ya. Oh iya, cat 6 karena ada ini. Ada tulangnya. Terus ini RJ45 dan ini USB Type C adaptor converter ke LAN. Kenapa gua pakai ini? Alasannya simple, ternyata di laptop ini nggak ada colokan LAN-nya. Jadi mau nggak mau pakai ini tambahan. Oke, dan terus ini tang krimping. Tang krimping ini gua udah punya sekitar 7 tahun lebih. 7 tahun atau 8 tahun gue beli pribadi dan sampai sekarang masih kepake. Ini 8 ini ada kodenya, ini 8 biasanya untuk LAN buat data. Ini biasanya buat telepon nih, 6 sama 4. Yaudah, tapi kita nggak bahas itu dulu, kita bahas yang tentang cara crimping kabel LAN. Oke. Nah, caranya itu sebenarnya banyak sih caranya. Tapi yang pasti sih kalau dari saya ini biasanya saya lebihin berapa senti. Kita buka dulu. Sebenarnya sih banyak sih, ada yang pakai pemotong kabel sendiri, ada yang pakai ini, cuman punya saya udah nggak ada kuncinya jadi agak susah. Wah, ini beneran kabel cat 6 ya, keras banget. Ini kalau misal pas kita lagi buka ini agak hati-hati juga, karena kadang juga sering juga malah kabel dalamnya ini kepotong. Nah, ini kabel cat 6 tuh kayak gini bentuknya. Biasanya dia ada ininya. Ini fungsinya buat buka kabel ya. Jadi kalau misalnya kita ini kabelnya tarik, nanti buka. Buat motong kulit lah. Cuman kalau buat awal, kalau buat bikin kepalanya sih biasanya saya nggak ini. Nah, terus ini tulang. Ini fungsinya biar kabel yang di dalamnya ini aman ketika diinjak, ketekuk gitu. Ini buat jaga. Ini kalau kita mau buat ini kita mesti gunting. Nah, kalau strike, buat bikin strike itu kita harus urutin dulu kabelnya. Putih oranye, putih oranye, terus kita ambilnya kemudian putih hijau, biru. Nih, kita urutin. Sebenarnya sih nggak harus kita urutin sekarang, kita urutin nanti aja biar rapi. Cuman kalau saya udah terbiasa seperti ini. Habis putih, biru, hijau lagi. Setelah itu putih, coklat. Kenapa? Sebenarnya sih ada alasannya kenapa saya buat video ini. Buat video tentang cara membuat kabel UTP LAN strike. Alasan simple, karena banyak orang yang nggak bisa cara ngekrimping. Bahkan ngerimping aja nggak pernah. Ada yang pernah lulusan kuliahan, lulusan S1, ketika di interview kerja, bisa nggak ngerimping? Saya kasih alatnya dan kerimpingannya dan alatnya, itu setengah jam nggak kelar.
Dia bingung, padahal udah kasih saya bilang, ya udah kalau misalnya nggak bisa, coba aja. Ini masih waktu kan 10 menit, saya bilang. Coba deh buka YouTube atau googling, buka website, tetap nggak bisa. Oh ya, balik lagi ke sini. Ini saya ingetin lagi, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Setelah oke, baru kita masukin pelan-pelan. Setelah dia masuk, nggak masalah kok kalau misal baru di awal kita sampai perhatiin 2-3 kali. Kalau kita sudah yakin, baru di crimping pakai yang 8. Dia seperti ini. Ini usahakan si kabelnya ini kepalanya masuk ke sini ya. Jadi dia tuh ngunci, nggak lepas. Tapi ini saya keburu-buru jadi nggak masuk. Tapi nggak apa-apa, ini sih udah bagus. Yang penting kalau kalian sadar ini ada masalah, jadi kedepannya kalau misalnya ada trouble ya kalian tinggal, oh mungkin kepalanya ada masalah gitu. Nah terus untuk yang keduanya, strike-nya itu juga sama posisinya. Nah, mungkin karena tadi saya udah jelasin berkali-kali ya tentang putih oranye, biru gitu-gitu ya posisinya. Nah saya lanjutin aja kisah yang tadi, yang lulusan S1. Bukan cuma lulusan S1 sih, ya emang lulusan S1 sih. Dia lulusan S1 dunia IT. Ternyata ketika saya tes, saya sih nggak peduli ya kalau misalnya lulusan IT itu bisa programming apa. Tapi menurut saya kalau misalnya lu nggak bisa ngerimping kabel, kayaknya gimana ya? Kayaknya ilmu lu sia-sia aja. Karena kenapa? Kalau misalnya lu, ya anggaplah lu orang IT, lu hacker atau lu orang IT yang programmer, tiba-tiba lu pakai PC, kabelan lu putus dan lu nggak bisa benerin gitu. Lu nggak bisa cuma nyambungin doang seperti ini. Kayaknya sia-sia aja gitu ilmu lu. Sedangkan kalau misalnya lu kalau misalnya lu bisa pakai ini kan, kalau lu bisa kan ngebantu banget. Lu bisa ngebantu buang waktu lu berapa detik gitu, berapa menit. Tinggal pasang sendiri, lu nggak perlu nunggu manggil orang gitu. Ya emang walaupun zaman sekarang udah jarang yang pakai kabelan ya, cuman kan tetap aja kalau misalnya lu pakai PC paling enak kan pakai kabel. Ya masa cuman karena lu kabelnya putus, lu mesti beli ke warung, lu beli ke toko komputer, nunggu online, yalah gitu. Ini istilah kata P3K pertama lah. Kalau misalnya lu terjadi kenapa-napa gitu, nggak bisa internet atau segala macamnya ya. Oke, balik lagi. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ya orang IT harus bisa lah, minimal ini deh. Setelah ini bisa, lu ngerti setting IP, nah gua rasa sih ya lu bisa lah jadi orang IT. Simpelnya ya. Ya istilah kayak orang listrik, masa iya lu masang stop kontak aja nggak bisa gitu kan. Tapi kadang-kadang ya, kasih tahu lagi, walaupun urutan lu udah bener ya, kadang-kadang ini mempengaruhi. Karena kenapa? Karena kalau barang ini udah jelek atau gimana, kadang-kadang dia malah ngerusak tembaganya tuh. Bisa dilihat kan? Tembaganya jadi bermasalah. Ya udah, kita coba lagi aja ya. Mudah-mudahan ini bisa kepake. Sekalian ini unboxing juga sih, baru beli. Bisa dipakai nggak? Masih baru tuh.
USB. Dimatiin dulu lah nih ya. Dimatiin dulu. Jadi kita bisa tahu. Oke, kita coba ping.com aja ya. Nah, berhasil. Kenapa detik? Karena yang paling simpel. Coba kalau misalnya www.msn.com atau apa gitu ya, ya kita detik kan bahasa Indonesia yang lumrah banget. Nah terus ya kita lihat ini ternyata bisa dipakai, semuanya normal. Jadi tadi seperti saya bilang tadi, kerimpingan kita harus tahu urutannya. Setelah tahu urutannya, kita tinggal pasang hati-hati, kita kerimping. Setelah itu ya udah, kita tinggal coba. Nggak sampai 10 menit kan, cuman untuk kerimping doang. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau jadi IT support, lu harus bisa deh ngerimping kabel. Intinya itu aja, ngerimping kabel. Karena kalau misalnya lu nggak bisa ngerimping kabel, sedangkan lu punya temen lagi kerja, lu disuruh user untuk cek kabel dan lu nggak bisa, aduh, dan lu mesti manggil temen lu, aduh itu kayaknya sih parah banget. Jadi saran gua, kalau lu orang IT, apapun lu, programmer, orang jaringan apalagi ya, atau hacker atau apalah, lu harus bisa ngerimping kabel. Itu aja. Karena kalau wifi lu nggak bisa, lu mau nggak mau pakai ini, kayak kabel, dan lebih stabil. Ya udahlah, kalau dari gua sekian. Semoga ilmu ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen. Terima kasih. My name Hager. Makasih. Goodbye.